dan marah yang terlalu berlebihan, yang udah nggak normal lagi. Kalau marah normal itu biasanya orang hanya ini nggak sesuai dengan ekspektasi, jadi dia bereskan, cari solusinya, ya sudah. Kalau solusinya udah dapat, ya sudah selesai. Yang mengalami trauma di masa lalunya, itu dia nggak semudah itu dengan afirmasi langsung semua beres, rasanya semua tenang. Tapi kita selalu mengupayakan yang terbaik buat pasien. Perilaku yang suka marah-marah dan meledak-ledak itu biasanya memiliki dampak tersendiri bagi yang melakukan ataupun yang menerima dampak dari marah-marah tersebut. Kadang kita nggak tahu itu sebenarnya kenapa, kita mau bertanya juga nggak tahu dengan siapa. Tapi kali ini, program sesekali ini kita akan langsung bertanya kepada ahlinya. Yang saat ini di depan saya ada Dr. Yuliana. Ya, Hai dok. Halo, hai. Apa kabar? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat, terima kasih. Kalau boleh tahu datang dari daerah mana dok? Dari Jakarta. Dari Jakarta. All the way to Bekasi ya? Iya. Dok, aku mau tanya nih. Dr. Yuliana, tapi waktu kita riset, dokter adalah seorang hipnoterapi. Yang dimana kalau kita tahu hipnoterapi itu sebenarnya bukan seorang dokter. Nah, sebenarnya awalnya itu dokter posisinya apa sih? Sebelum jadi hipnoterapis, Yes. sebagai dokter umum. Sebagai dokter umum, saya menjalani praktek saya sebagai dokter. Dan ketika ketemu pasien-pasien, ya itu memang sudah ada rasa panggilan saat melihat pasien yang kelihatannya ada masalah dalam mental dia gitu ya. Saya itu sudah mulai mencoba menggali dan banyak pasien sampai bisa konseling sama saya, bisa menangis di hadapan saya, menceritakan permasalahan mereka. Dan saya mencoba membantu sesuai dengan kemampuan saya. Dan akhirnya saya mulai berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu pasien-pasien seperti itu sampai ke akar masalahnya. Sehingga nggak cukup hanya konseling, kebanyakan orang kan ya tahu teori, tapi begitu melakukan nggak bisa, ya kan? Nah, pada umumnya kan begitu orang. Mereka tahu semua, orang yang mau marah, mau cemas, panik, sebenarnya tahu bahwa kita nggak perlulah cemas, nggak perlulah marah gitu kan. Tapi kenapa kayaknya kok ada sesuatu yang mendorong kita untuk marah gitu kan, untuk merasa mudah panik, cemas. Nah, kalau dengan hipnoterapi, ya bersyukurnya ada teman yang ya mungkin mestakung ya. Ada teman yang kebetulan mendalami hipnoterapi dan dia bilang sama saya, kalau emang kamu berminat, di sini belajarnya. Ya udah, akhirnya saya mendalami itu dan ketika saya menjadi hipnoterapis, semakin saya bersyukur pada Tuhan, ternyata ya emang seperti ini yang saya mau. Banyak membantu orang untuk mengalami perubahan makna yang positif buat hidupnya. Nah, biasanya kalau dalam menangani masalah dalam hidupnya nih dok, yang common dari anak muda sampai dewasa itu biasanya kemarahan, controlling emotion, bahkan verbal abuse atau kekerasan. Kita mungkin bisa mulai dari kemarahan yang meledak-ledak. Apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu menjadi mudah marah tahap awal sampai mudah marah meledak-ledak? Ya. Biasanya kalau orang marah itu kenapa sih? Ada sesuatu yang nggak sesuai dengan diharapkan. Ya, kan? Ekspektasi sih sebenarnya. Iya, benar. Tapi maka itu, marah itu ada marah normal dan marah yang terlalu berlebihan, yang udah nggak normal lagi. Kalau marah normal itu biasanya orang hanya ini nggak sesuai dengan ekspektasi, jadi dia bereskan, cari solusinya, ya sudah. Kalau solusinya udah dapat, ya sudah selesai. Tapi ada orang yang nggak begitu. Begitu masalahnya dibereskan, dicari masalahnya, tapi kok dia masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di sini, dia merasa ada hal-hal lain yang dia rasakan, yaitu merasa kayaknya, wah ini kayaknya dia mengabaikan saya, kayaknya dia nggak menghargai saya deh, kayaknya saya direndahkan deh sama dia. Jadi ada perasaan-perasaan lain yang mengikuti, sehingga timbul perasaan-perasaan untuk melukai diri sendiri, melukai orang lain, atau hal-hal lain yang berlanjut dengan hal yang jadinya meledak. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau marah-marah itu, emosi itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor umur atau enggak sih dok? Bukan dipengaruhi faktor umur sih, tapi apa sih yang bisa memicu dia untuk marah? Kenapa? Kan marah itu berbagai macam. Misalnya karena dia terlalu lelah. Orang terlalu lelah juga mudah marah loh. Iya betul. Atau orang kurang tidur.
Atau orang stres, lagi masalah stres secara finansial dia, secara pekerjaan, dalam keluarga dia, atau dia mengalami depresi, atau mengalami seperti rasanya kok nggak ada yang mendukung, rasa sendirian, apa-apa dia lakukan sendiri, nggak ada yang membantu dia gitu kan. Bahkan bisa juga ya karena ada suatu trauma dari masa lalu yang memang sudah dia bawa sampai sekarang. Nah, seberapa besarnya trauma itu, sebagaimana mengganggu dia keseharian dia, ya itulah yang terjadi. Jadi, kalau ke-trigger lagi dengan peristiwa yang mirip dengan trauma masa lalu yang pernah dia alami, ya itu marahnya udah deh, rasanya, ini persis benar yang dulu gue alamin. Gue rasanya diabaikan, gue rasanya nggak dihargai, seperti itu. Dan ternyata faktanya pun setelah emosi itu sudah tersalurkan atau belum tersalurkan, tidak jarang akhirnya menjadi sebuah dampak kekerasan ya dok. Nah, kali ini aku punya data yang dibantu sama tim riset aku. Kalau data kasus kekerasan itu dari 2024, perempuan ada 80%, laki-laki ada 20%. Ini ada 18.451 orang. Apakah semua sumber kekerasan itu berdampak dari emosi yang meledak-ledak? Kan kita tahu ya ada berapa tuh, kayak yang suami istri waktu itu, terus yang ibu ke anaknya, ada yang suami istri juga, baik yang muda ataupun tua. Jadi nggak ada standarnya gitu. Akhirnya semua tuh ngerasain, semua generasi tuh ngerasain gitu. Sebenarnya hal-hal ini tuh masih bisa nggak sih kita kurangin, dan bagaimana posisi Dr. Yuliana menjadi peran penting dalam menanggapi ini? Kemarahan seperti ini emang nggak berdasarkan umur ya, tapi pada umumnya itu ya kembali lagi ke masa lalu dia. Ada apa sih di masa lalunya? Trauma apa sih yang pernah dia dapatkan? Seandainya trauma masa lalu dia itu membuat tangki emosi dia menjadi penuh, sehingga dia suatu saat ke-trigger dengan masalah-masalah yang mirip, itu dia akan mudah meledak. Jadi tangki emosinya makin lama terakumulasi dengan hal-hal yang mirip, hal-hal yang membuat dia emosi, itu tangki emosinya suatu saat akan meluber. Nah, itu mulai tuh keluar semua kemarahan dia. Nah, untuk pencegahannya gimana sih sebaiknya gitu kan, maksudnya seandainya kita sadari bahwa semua pola asuh dari anak-anak dimulai dari keluarga. Yang paling berperan penting adalah orang tua dalam memberikan pola asuh pada anak. Seandainya kita sadari bahwa dampak dari pola asuh kita, cara parenting kita itu berpengaruh pada anak-anak kita, bahkan bisa dibawa sampai dewasanya. Tentu dari saat masa kecil ini, bagaimana orang tua mempelajari bagaimana cara parenting yang baik kepada anaknya. Jangan sampai anak ini merasakan suatu kemarahan pada diri kecil dia yang dia nggak bisa luapkan saat masa kecil, tapi dia bawa sampai masa dewasa dia. Sehingga bisa timbul di masa remaja dia bisa marah meledak-ledak, atau bisa saat dewasanya dia mengalami peristiwa-peristiwa yang men-trigger, yang mirip dengan apa yang dia alami di masa lalu. Itu mudah sekali. Berarti data dari sini dok, kalau tadi dokter menyampaikan kalau ada faktor dari genetik keluarga. Sebenarnya bukan genetik. Berarti beda. Pola asuh. Oh, pola asuh. Berarti genetik enggak? Bukan, lebih banyak dari pola asuh. Jadi bukan genetik secara genetik. Mengulir lagi ya ke bawah-bawahnya, terduplikasi lagi. Iya, karena gini, dari orang tua. Orang tua kan melakukan cara parenting dia yang membuat anak nggak merasa nyaman di rumah, nggak merasakan suatu kehangatan di dalam rumah. Itu bisa apalagi sering mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan verbal. Nah, itu bisa menjadi anak yang pemarah. Seperti itu. Menjadi anak yang mudah juga memberikan kekerasan pada orang lain sebagaimana yang dicontohkan oleh orang tuanya. Nah, orang tua juga bukan karena genetik, tapi dia juga meniru pola yang sama dari orang tuanya. Nah, itu maka disebut trauma antar generasi. Nah, seandainya kita jatuh pas di saat kita dan kita sadar bahwa kita nggak mau menurunkan trauma ini, ya stop di diri kita. Kita lakukan terapi untuk membereskan trauma-trauma masa lalu kita. Sehingga saat kita menikah, misalnya kita sudah membereskan trauma kita sudah menjadi pribadi yang baik,
kita bisa memberikan parenting yang baik juga buat anak-anak, sehingga anak-anak yang bertumbuh menjadi anak-anak yang punya percaya diri, semangat, bisa mempunyai sifat yang baik sebagaimana yang diteladani orang tuanya. Seperti itu. Memang sih sebenarnya yang paling sulit itu adalah memutus rantai duplikasi itu kan, Dok. Apakah dengan melakukan hipnoterapi itu berapa persen kira-kira bisa membantu untuk menuntaskan yang tadi dokter bilang, untuk menyetop luka-luka batin yang kita alami sebelumnya? Nggak bisa kita bilang berapa persen, kita nggak bisa menjamin harus pasti 100% kamu sembuh. Enggak. Kenapa? Karena tergantung faktor si individu. Bagaimana dia mau berniat sungguh-sungguh, dok saya emang ada sesuatu yang harus saya bereskan, saya mau untuk tuntas. Itu nomor satu. Karena maka itu setiap pasien yang datang pasti kita bilang harus ada niat dan kemauan dari pasiennya. Ini penting sekali. Karena dengan begitu dia bisa bekerja sama dengan baik dengan dokternya, dia bisa all out semua dia ceritakan tanpa ada yang ditutupin. Nah kalau itu proses itu lebih cepat. Kadang satu sesi aja sudah banyak yang tuntas. Seperti contoh aja, ada seorang anak yang masa kecilnya pernah mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya karena orang tuanya salah paham tentang dia. Dia jelaskan orang tuanya nggak mau mengerti, sehingga dia dimarahin habis-habisan sama orang tuanya. Dan kemarahan ini yang dia nggak bisa luapkan pada orang, nggak bisa dia jawab sama orang tuanya, ini dia bawa terus sampai masa dewasa dia. Nah itu dalam satu kali sesi hipnoterapi aja, itu bisa tuntas. Tadinya dia bawa trauma itu, dia berikan pada anaknya. Anaknya itu bisa dia nggak mau makan, bisa dia marah, bisa dia jejelin, bisa dia pukul, padahal anak baru 3 tahun. Nah tapi setelah satu sesi hipnoterapi dia ngabarin, dok sekarang marah saya cuma nggak sampai 1 detik, dan itu pun marahnya nggak berlebihan. Itu kan luar biasa banget. Selain itu menurunkan emosi, sebenarnya hipnoterapi itu bisa nyembuhin apa aja sih, dok? Hipnoterapi itu lebih kepada masalah kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental? Masalah yaitu yang pada emosi, psikis, dan kejiwaan seseorang. Misalnya stres yang berlebihan, depresi, cemas, panik, tidak percaya diri, tidak bisa fokus, tidak ada semangat hidup, bahkan pasien yang sudah mau bunuh diri rasanya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih ada beberapa yang anget banget minggu ini, ya kan, itu ada perseteruan antara orang tua, ibu dan anak. Lalu ada berbagai proses juga yang terjadi yang mungkin akhirnya menjadi konsumsi publik juga. Tanpa kita membela salah satu, bagaimana tanggapan dokter sebagai psikologi klinis? Ya, saya nggak akan menyebut siapa itu dan mengapa itu, saya juga nggak terlalu tahu kasusnya. Saya juga cuma dengar secara garis besar aja. Tapi yang saya dapat dari pasien-pasien yang datang ke saya, anak itu nggak akan memberontak sama ibunya atau mempunyai kemarahan pada orang tuanya seandainya dia mempunyai rasa nyaman, rasa kedekatan pada orang tuanya. Tapi kalau dari kecil mungkin dia merasakan ada sesuatu yang nggak nyaman, misalnya dia mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan verbal, atau merasa kesepian, orang tua sibuk semua, atau ada pertengkaran dari orang tua, perceraian orang tua, atau merasa sering dibanding-bandingkan, atau tidak dihargai, tidak pernah diberikan pujian, itu akan berpengaruh kepada mental health si anak. Ada yang si anak merasa, padahal keluarga saya kelihatannya harmonis sih dok, nggak pernah ribut, nggak pernah marah, mama juga nggak pernah marah. Tapi begitu dalam proses hipnoterapi, diketahui akar masalahnya adalah orang tua terlalu sibuk saat dia kecil, sehingga dari kecil ini merasa kesepian seperti itu. Nah itu berdampak pada dia. Nah kalau mental health itu selain kita tadi ada proses hipnoterapi, kan sebenarnya itu proses kita mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan juga kan salah satunya, dok. Bagaimana dengan yang zaman sekarang dibilang anak muda tuh afirmasi? Afirmasi itu How it works? Afirmasi maksudnya untuk masalah apa? Yang ketika misalkan contoh kita dalam suatu ketidaknyamanan, terus kita mengafirmasikan diri kita sehingga kita bisa menganggap itu masalah
itu bukan suatu masalah yang besar gitu contohnya, Iya. atau membuat kita menjadi lebih positive vibes lagi, itu Iya. gimana dok? Itu bisa juga sebenarnya dengan kita selalu memberikan afirmasi positif setiap bangun tidur, saya baik-baik saja gitu kan, saya adalah orang yang dicintai, saya adalah orang yang merasakan kebahagiaan, saya selalu diharapkan, dihargai, itu bisa. Tapi nggak semudah itu, Fisli. Apalagi orang-orang yang mengalami trauma di masa lalunya, itu dia nggak semudah itu dengan afirmasi langsung semua beres, rasanya semua tenang, enggak gitu kan. Nah, tapi ada suatu suatu hal yang saya sering bilang untuk membereskan trauma ini, saya singkat dengan stamina. Nah itu apa dok? Apa itu? S, sadari traumamu dan pahami traumamu. T, tulis di kertas, apa sih trauma saya? Mengapa ini terjadi? Dengan siapa? Terus bakar kertasnya. Oke. A, ampuni mereka yang pernah menimbulkan trauma pada kamu. M, lakukan meditasi untuk meningkatkan kesadaran dan ketenangan pada diri kamu. I, ingatlah selalu momen-momen bahagia dalam hidupmu. Pasti dong setiap orang punya momen bahagia dalam hidupnya. N, nikmatilah momen-momen indah dalam hidupmu itu dan katakan pada dirimu, kamu baik-baik saja. A, yang terakhir, seandainya ini semua nggak bisa berhasil, ajaklah diri kamu untuk menghubungi tenaga profesional atau hipnoterapis untuk membereskan trauma-trauma masa lalu. Tapi kan yang bagian A terakhir itu tidak berlaku untuk orang tua dengan didikan VOC dok. Maksudnya gimana? Jadi gini, didikan VOC itu kalau kata anak-anak zaman sekarang, ya yang dari anak generasi milenial lah yang rasain, yang mungkin dulu belum pernah aware dengan adanya psikolog yang memberikan itu kekerasan baik fisik, verbal yang tadi kita sampaikan itu kan sebenarnya kata-kata baiknya sih, maksudnya kata-kata bercandanya namanya VOC, tapi maksudnya adalah itu strict itulah, maksudnya yang membuat akhirnya banyak trauma anak milenial Gen Z gitu. Iya, betul. Yang Fisli bilang zaman VOC ya. Zaman dulu itu kan mana ada sih medsos, betul. Ya kan? Di mana mereka bisa belajar parenting yang baik, gimana sih menangani anak-anak biar mereka mental health-nya nggak terganggu, ya kan? Tapi yang mereka berikan pada anak-anak dari mana pelajarannya? Dari orang tua yang mereka dapetin juga. Orang tua zaman dulu kan kaku banget, ya kan? Mana ada tuh peluk-peluk, sayang-sayang, ngomong I love you segala. Dikis saat mau tidur segala nggak ada gitu kan, semua serba kaku gitu ya. Nah tapi kalau seandainya sampai si anak mengalami, ya si anak dulu bereskan trauma dia yang dia dapatkan dari orang tuanya. Oh, berarti anaknya dulu? Iya dong. Kalau orang sudah selanjut itu zaman VOC umur berapa sih? Ya kayaknya 50 masih kena kali ya. 50 masih kena ya? Masih VOC masih, itu ya? Masih kayaknya, masih deh dong. Kalau dari TikTok sih, kalau dari TikTok ya. Jadi saya, karena kenapa menurut Fizi masih bisa? Jadi tim risetku tuh ada cari data tentang seberapa banyak yang mengalami kekerasan. Itu tuh dari umur, bahkan yang dominan tuh umur 13 sampai 17. Kalau mendapatkan kekerasan. Iya, berarti kan ini masih hasil VOC zaman kemarin. Yang ini nggak mungkin orang tua yang milenial, pasti yang di atas boomers ya. Iya, boomer. Iya, boomers itu kan masih yang ya masuk VOC-nya itu. Nah, terus 18-24 itu masih kena juga sampai yang 25-4. Nah, ini nih tiga generasi ini adalah 3 generasi yang masih kena dampak-dampaknya sebelumnya. Memang menurut Fizi juga nggak fair kalau menyalahkan orang tua. Nah, makanya memang sebenarnya apa sih kita sebagai calon-calon ibu dan ayah yang nonton podcast ini untuk meredam kasus kekerasan ini? Selain dari hipnoterapi, kesadaran hipnoterapi, terus kita harus apa gitu tahap sebelumnya itu kan kayak kalau tadi di stamina aja tuh di akhir kan, ajaklah untuk ketemu profesional. Nah sebelum ke situ tuh ada apa lagi sebenarnya dok? Nah kita kan untuk memasuki kehidupan perkawinan kita pasti siap untuk mempunyai generasi penerus kita
ya kan, yang akan bertumbuh seperti apa sih nanti, kita mau mereka seperti apa. Saatnya kita sadari, wah anak-anak saya nanti semoga mental mereka baik sehingga bisa menjadi generasi yang masa mendatang bisa menjadi generasi yang baik, bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah kalau kita sudah sadari itu, kita harus lihat dong dari diri kita, apakah ada suatu masalah pada saya sehingga saya nanti sebagai orang terluka yang bisa menimbulkan luka buat orang lain. Apakah saya sudah tahu gimana cara parenting yang baik? Karena untuk persiapan suatu perkawinan pernikahan, kita untuk siap untuk melahirkan generasi-generasi yang baru. Tanggung jawab kita nggak hanya secara materi loh, tapi bagaimana kita bisa memberikan relasi yang baik antara orang tua dan anak, bisa punya waktu yang baik buat antara dengan anak, dan bisa memberikan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Nah kalau kita sendiri aja masih ada suatu apa-apa pada diri kita, itu kita sulit untuk memberikan pasti. Makanya sebaiknya, bahkan secara sekarang ini saya menyadari bahwa wah kayaknya setiap pasangan yang mau menikah sebaiknya mulai melihat kepada diri sendiri, apakah ada suatu permasalahan pada diri saya? Apakah saya termasuk orang yang terluka? Kalau saya orang yang terluka, saya bisa mudah memberikan luka pada orang lain, terutama kepada pasangan dan anak-anak saya. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, ya kita harus mulai mempelajari apa sih yang harus saya siapkan supaya saya bisa menjadi orang tua yang bisa melahirkan generasi-generasi yang baik selanjutnya. Sehingga anak-anak yang terlahir nanti nggak menjadi anak-anak yang mengalami trauma-trauma dari saya. Banyak juga Fizli, umur 13-17 kan yang bawa orang tuanya yang datang. Bahkan di umur sekitar 18-24 itu juga masih orang tuanya yang datang. Anak saya mengalami masalah dok, tolong dok. Anak saya sudah lulus kuliah tapi dia nggak punya semangat untuk hidup. Dia nggak tahu dia mau ngapain ke depannya, seperti itu. Karena si anak sendiri rasanya sudah deh mam, saya mau tutup buku aja. Saya nggak mau melanjutkan hidup ini lagi. Permasalahannya apa? Karena dari kecil dia mendapatkan kekerasan fisik dari papanya. Dan dia suka melihat pertengkaran dari papa mamanya di hadapan dia, bagaimana papanya memberikan kekerasan yang luar biasa di hadapan dia. Dan itu ada suatu kemarahan pada diri kecilnya kepada papanya, tapi dia nggak bisa apa-apa kan. Dan ini membuat si anak yang mengalami seperti itu biasanya di sekolah pun dia nggak bisa fokus dalam belajar. Dan nggak punya semangat dalam belajar. Dia pikir, buat apa juga saya sukses? Untuk apa? Siapa yang mau saya banggakan? Orang tua saya seperti ini. Nah itu semakin lama dia mengurung diri, malas bersosialisasi. Ya semakin dia masuk ke dalam keadaan depresi. Akhirnya frustasi. Akhirnya untuk apa saya melanjutkan hidup? Iya sih, memang faktanya juga dok. Kan tadi dokter juga sempat sounding kalau orang tua zaman dulu nggak punya sosmed, orang tua zaman sekarang punya sosmed. Tapi itu ternyata nggak menutup menjadi sebuah penurunan angka kekerasan, karena dalam 6 tahun terakhir ada tim riset aku juga cari kalau, ayo di switch lagi data 6 tahun terakhir. Nah, kekerasan seksual juga malah. Yang tadinya kita bahas tentang psikis, ternyata 6 tahun terakhir malah nambah lagi jadi kekerasan seksual. Yang melakukan tidak harus dari orang lain, tapi orang tuanya sendiri. Ada kan beberapa berita. Gimana menjadi seorang psikolog untuk menyelesaikan ketika itu adalah kekerasan seksual, dok? Bukan psikolog, hipnoterapis. Ya, hipnoterapis ketika itu menjadi kekerasan seksual gitu kan, itu bukan sikap kan. Gini, kekerasan seksual itu bisa dialami oleh siapapun jika keadaan memungkinkan, ya kan? Dan dikelilingi oleh orang-orang yang memang memungkinkan untuk melakukan itu. Banyak yang datang ke saya mengalami pelecehan seksual, dialami dari siapa? Bukan dari orang asing, tapi dari keluarga kerabat terdekat sendiri. Ya. Seperti masa kecil dia mengalami kekerasan seksual dari pamannya.
Kenapa? Karena mamanya sibuk kerja. Mamanya sibuk kerja jadi titipin ke rumah nenek. Di rumah nenek ada paman. Pamannya pengangguran, mengalami masalah mental health juga, jadi nggak bisa berpikir positif bahwa ini ponakan saya loh yang harus saya lindungi. Dia lakukan itu kepada ponakannya di usia 5 tahun. Ponakannya belum ngerti, dikasih main handphone. Tapi begitu dia sudah SMP, gurunya memberikan pelajaran biologi, seksual itu seperti apa, dia baru ngeh, berarti yang saya alami dulu itu pelecehan seksual yang dilakukan om saya. Dari situ dia langsung mulai emosi dia meningkat, dia marah sekali kepada omnya, dia sering menangis, jadi nggak keru-keruan katanya hidupnya, padahal itu udah dewasa dia, sudah 20 lebih. Jadi dia bawa kemarahan yang dari SMP baru dia sadar ini sampai di 20 lebih, akhirnya dibawa ke saya sama orang tuanya untuk dibereskan. Wah, anak yang mengalami pelecehan seksual saat hipnoterapi, wah itu bereaksi dia, jadi kemarahan dia itu yang dia luapkan, dia keluarkan tuh sangat luar biasa. Marah sekali gitu. Sampai kita memberikan merilis emosi-emosinya, trauma-traumanya, dan kita berikan pemahaman-pemahaman yang baik. Itu baru akhirnya dia selesai, dia baru bisa menerima. Dia bisa mengampuni pamannya. Dan sekarang kalau ketemu pamannya, ya udah biasa-biasa aja. Seperti itu, dan dia bisa kembali untuk bisa kerja dengan baik. Nah, itu kan tadi dewasa ya, Dok ya. Kalau contohnya anak yang SMP kena pelecehan seksual itu benar-benar langsung didatengin ke dokter untuk hipnoterapi. Bagaimana komunikasi yang dokter lakukan ke anak tersebut? Apakah sama juga? Coba kamu ingat, apakah mereka sudah bisa menangkap itu nggak kira-kira kalau anak SMP? SMP bisa. Oh ya? Bisa banget. Bisa banget, mereka bisa menceritakan. Asal mereka emang mau ya, makanya itu kan kenapa harus ada niat kemauan. Kalau anak ini masih malu-malu, nggak mau menceritakan, ya itu agak sulit. Nah, tapi bagaimana pendekatan kita sebagai hipnoterapis sehingga membuat dia nyaman cerita sama kita, percaya sama kita. Mudah sekali dia akan menceritakan semuanya kasusnya. Apalagi kita memberikan pemahaman bahwa kita akan membantu dia, memberikan rasa damai buat dia selanjutnya. Itu bisa kita lakukan. Nah, selain tadi juga ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, lagi zaman juga yang bully. Bahkan yang kemarin tuh sampai ada yang lempar puntung ke muka gitu. Ada, Dok. Mungkin kayaknya sih nggak ada tayangan di sini, tapi sempat viral juga. Selain dibully, itu cewek-cewek padahal. Cewek-cewek sampai akhirnya disundut gitu di mukanya. Sebenarnya kalau misalkan tadi ini kan nggak mungkin bapaknya begitu kan, contohnya lah. Kadang bapaknya cuma A doang, anaknya bisa B+, C+ gitu. Itu sebenarnya apa sih, Dok? Selain dari sosial media, apa sih yang membuat anak tuh tiba-tiba jadi melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, Dok? Kembali, ya kan? Anak itu dibesarkan oleh siapa sih? Orang tua. Apa sih yang diajarkan orang tuanya? Value hidup. Nah, seandainya value hidupnya baik, diajarkan dari kecil, contoh-contoh teladan yang diberikan baik, apa iya mungkin anak bisa menjadi seperti itu? Apalagi ada kedekatan dengan orang tua, ada ikatan batin yang baik dengan orang tuanya. Saya rasa nggak mungkin anak seperti itu. Tapi ada juga yang di rumah kayak nggak ada apa-apa, ya kan? Ya beberapa di sekolah yang lumayan terkenal lah kemarin. Jadi kita tahu bibit-bibit bobot keluarganya, tapi ternyata ada juga mesti terjadi gitu loh. Sebenarnya apa sih yang membuat akhirnya anak-anak zaman sekarang tuh lebih mudah melakukan hal-hal seperti ini gitu, Dok? Nah, kita juga nggak tahu, Fizli. Kita lihat baik-baik saja. Yeah. Tapi apa benar baik-baik saja berarti di rumahnya? memang yang terlihat baik-baik saja. Kalau sampai terjadi masalah berarti itu ada apa-apa di belakangnya. Yang seperti saya bilang, ada anak yang merasa kesepian aja, itu dia bisa memberontak loh. Dia bisa mencari sensasi di depan, perhatian di depan seperti apa gitu ya. Nah, apalagi sekarang di zaman medsos, ya kan? Itu mungkin mempengaruhi juga di zaman sekarang. Anak lihat medsos, ada kecemburuan sosial, ya kan? Kok lihatnya anak ini enak banget sih kehidupan keluarganya. Kok dia bisa lebih sih dari saya? Mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu mungkin bisa juga memicu iri hati mereka, kekesalan mereka, yang dia bisa lakukan, lampiaskan kepada temannya.
Ya banyak sih, banyak penyebab-penyebabnya yang kita nggak bisa duga. Oh ternyata ini, banyak sekali. Kalau hipnoterapi itu tahu nggak sih muka-muka orang yang butuh bantuan gitu dok? Contohnya kayak misalkan nih, kalau anak kecil kan jarang, kalaupun murung masih bisa saya memalsukan dia happy, main sama teman-temannya. Terus bahkan juga ada orang-orang yang kayak tipikalnya tuh tidak menunjukkan rasa sedihnya, tapi ternyata dia punya problem. Kalau dari sisi hipnoterapis nih dok, karena dokter udah banyak menyelesaikan masalah-masalah orang dan akhirnya membuat mukanya menjadi lebih cerah. Biasanya seperti apa sih looknya yang menjadi oh ternyata sebenarnya ini butuh bantuan gitu. Kalau kita sudah terbiasa ya, sebenarnya dengan kita dekatan aja begini, energi sudah berasa banget gitu loh. Ini orang kayaknya energinya, ya ada sesuatu masalah pada diri mereka yang harusnya bisa diselesaikan. Ya, kelihatan lah dari cara dia, cara kamu tersenyum, cara kamu tertawa, cara kamu bicara, itu kelihatan semua. Gitu. Coba di-spill dong. Kayaknya lebih menarik ini deh. Daripada kita ngurus anak-anak. Jangan dong, kita bukan bahas masalah itu. Nanti dikirain saya Pak ini lagi ya. Pada datang ke saya minta diramal lagi jangan. Berarti intinya, maksudnya sesederhana itu ya dok. Maksudnya kenapa tadi akhirnya saya reflect untuk bagaimana dokter contohnya tadi mendeskripsikan itu. Berarti memang semudah itu juga ngelihat mimik atau ya kalau sudah biasanya bisa kita lebih mengenal orang ini, kayaknya dia ada ini deh. Dan saya itu sebelum jadi hipnoterapis saya udah biasa menebak orang. Karena kamu itu ini ya gitu kan. Kadang-kadang ini ya, apa sih yang bergerak di bidang farmasi kan, suka ketemu kan, datang gitu kan. Saya bilang kamu ini ya. Lah kok dokter bisa tahu? Kok dokter bisa tahu sih dok? Terus kadang dia kasih lihat foto pacarnya, dok ini gimana sih dok gitu kan. Ya cuma ini aja gitu kan, ternyata kok bener gitu kan. Jadi intuisi emang sudah ada ke sana gitu ya. Apalagi setelah hipnoterapi ini ya kita semakin bisa merasakan energi orang. Oke, berarti kalau kita tarik konklusinya, terakhir tanggapan dokter, apakah orang yang antisosial, depresi, yang mengalami setiap kekerasan, orang yang mengalami pahit manisnya kehidupan, itu akan bisa sembuh secara total oleh hipnoterapi? Kita tidak bisa menjamin kesembuhan total, apalagi dibilang nggak bisa. Tapi kita selalu mengupayakan yang terbaik buat pasien. Karena kesuksesan terapi tidak hanya tergantung hipnoterapisnya, tapi kembali lagi apakah ada sesuatu yang ditutupkan, apakah ada dia niat kemauan yang benar-benar dia merasa saya harus sembuh. Orang yang punya niat kemauan besar untuk sembuh, wah itu gampang sekali. Karena semua kan tergantung pikirannya kok. Ya kan, apa yang kamu alami saat ini dicengkram oleh pikiran karena trauma masa lalu. Bukannya ada luka fisik yang terjadi karena dipukul, ada luka yang ada bekasnya. Tapi kan semua dari trauma masa lalu yang ada di pikiran kita. Tapi kalau kita segampang itu, semudah itu untuk membereskan luka-luka masa lalu kita, dengan mudah bisa dibantu dengan hipnoterapi. Nah, terakhir dok, dokter boleh closing statement untuk memberikan awareness kepada anak muda ataupun calon orang tua ataupun mungkin yang sudah menjadi orang tua untuk setelah dokter melihat semua kasus ini, pastikan dokter merasa perlu hadir. Silahkan dok. Iya benar. Bagi saya semua orang itu punya masa lalu. Punya masa lalu yang dia bawa sampai ke saat ini. Dan kita harus bisa menyadari apa yang terjadi pada kita. Apakah kita baik-baik saja? Sehingga saat, bahkan di sekarang ini saya mikir, seandainya semua orang bisa membereskan trauma-trauma dia di masa lalu, mungkin saat menghadapi masalah perkawinan, mereka akan baik-baik saja dan akan menciptakan generasi-generasi penerus yang baik. Tapi bagi orang yang sudah mengalami trauma di masa lalu, kalian harus ingat, kalian harus bangkit. Karena begini, traumamu bukan salahmu, tapi untuk penyelesaiannya adalah tanggung jawabmu. Masa lalu itu nggak bisa kita rubah, benar? Setuju. Tapi masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi pesan saya apa? Semangat aja. Buat target hidupmu. Dan nikmatilah setiap proses untuk mencapai target kamu itu.
biarkan luka-luka yang pernah kamu alami itu semakin mendewasakan kamu. Setiap perih yang kamu hadapi itu semakin melatih kesabaran. Sehingga masa lalu bukannya menghentikan langkah kamu untuk maju, tapi justru itu semakin menambah semangat kamu untuk bagaimana saya bisa menciptakan masa depan, bisa membuktikan bahwa saya akan baik-baik saja, saya akan bisa menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja. Wih, thank you Dokter Liliana buat informasinya, buat waktunya. Akhirnya nanti teman-teman jadi bisa tahu ya, bisa ngebedain dan tahu loh makna dari hipnoterapi ini. Thank you ya Dok. Sama-sama, Gisli. Sampai ketemu lagi di episode sosok selanjutnya.